soto daging yang lembut, gurih, kaya rasane makprul, jan gurih semlidut, dan enak tenan. Seperti ini itu enggak terlalu susah loh teman-teman. Pokoknya asalkan teman-teman mau perhatikan video ini secara seksama dan mengikuti apa yang diarahkan. Oke, seperti yang di video, mari kita coba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur com-com. Apa kabar teman-teman? Ini adalah bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ini ada bawang putih kurang lebih 8 atau 7 siung, dan ada juga bawang merah, ada juga kemiri, kemudian ada juga merica, merica utuh ya, ada ketumbar, ada juga seperti gabah itu, jintan ya teman-teman, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada serai, ada juga lada bubuk teman-teman, micin dan daun bawang, dan juga tidak lupa ada tomat ya untuk penyajian. Bagaimana cara bikinnya, mari kita lihat. Kalau yang rempah keringnya nanti kita sangrai terlebih dahulu ya teman-teman, biar lebih wangi dan keluar harumnya ya. Jadi pertama-tama yang kita sangrai itu kemirinya ya teman-teman. Kita sangrai kira-kira sampai matang ya teman-teman. Kemudian kita susulkan bahan berikutnya yaitu merica utuh teman-teman. Ada merica utuh ya beberapa butir ya, ada sekitar 25 butir atau 20 butir juga boleh. Kemudian ada juga nanti kalau sudah agak matang mericanya baru kita masukkan ketumbar ya teman-teman. Ini ketumbar ya teman-teman, jadi kira-kira saja kurang lebih 2 sendok teh ya teman-teman ukurannya. Kita sangrai juga sampai matang. Setelah ketumbar nanti sudah agak matang, kita lanjutkan dengan menambahkan jintan ya teman-teman. Jintan ini yang saya pegang gabah, seperti gabah bentuknya seperti sekam ya. Ya itu kira-kira sekitar setengah sendok teh saja. Oke, jadi kita bikin matang ya secara merata dulu, kita sangrai. Nanti kemudian kalau sudah matang secara keseluruhan baru kita angkat dan kita blender menggunakan dry mill ya, blender kering ya teman-teman. Ya seperti ini prosesnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kemudian rimpang-rimpang dan bumbu basahnya kita kecilkan terlebih dahulu ya teman-teman, biar kerja blender nggak terlalu berat. Ini kita potong-potong dulu kayak kunyit sama jahe sama juga lengkuas ya teman-teman. Untuk bumbu yang lebih lengkapnya silahkan lihat deskripsi video ya teman-teman secara lengkap. Oke, jadi rimpang sama bawang merah dan lain-lain itu sudah kita blender ya teman-teman, blender basah ya. Setelah kita blender kemudian kita gongso seperti ini ya teman-teman, kita tumis sampai betul-betul matang ya teman-teman, biar lebih sedap rasanya. Memang harus seperti itu biar enak rasanya, dan juga nanti kalau nggak habis sekaligus itu nggak cepat basi teman-teman. Nah kemudian kita masukkan bumbu kering tadi yang sudah kita sangrai tadi dan kita blender kering. Kita masukkan juga, kemudian daun jeruk kita sobek terlebih dahulu, dan ini ada serai yang sudah digeprek kita masukkan juga ya teman-teman. Kita geprek sampai ces sampai penyet. Kemudian jangan lupa kita tambahkan garam ya teman-teman. Nah ini tujuannya garam biar ketika bumbu ini enggak sekaligus habis itu lebih awet ya. Kita lupa menaruh di kulkas, walaupun di suhu ruangan itu tetap bisa awet, bertahan sampai kurang lebih 5 sampai 1 minggu ya teman-teman. Ini sapinya kemarin dikasih tetangga saya, kalau dari masjid memang nggak dapat ya teman-teman, mungkin udah nggak dianggap orang miskin lagi, jadi nggak dapat bagian saya. Jadi ini dikasih tetangga, ini nggak tahu bagian apanya aja. Ada sebagian seperti usus ya teman-teman, ada juga seperti iga gitu ya. Ini saya rebus lama, ini udah saya rebus dengan jahe sama
serai ya, ini biar mengurangi rasa amisnya ya teman-teman. Jadi udah saya rebus sekitar 1,5 jam itu, lebih bahkan ya. Ini saya ambil sedikit bumbu yang sudah ditumis tadi ya, sudah matang tadi, biar enggak kebanyakan. Kemudian saya tuangkan kurang lebih 1100 ml air bersih ya teman-teman. Nanti kita masukkan kaldu atau air rebusan yang dari daging sapinya ya teman-teman. Kita masukkan sekalian biar lebih gurih rasanya, memang itu kuncinya. Kita masukkan terlebih dahulu daging-daging yang sudah kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Saya tidak menggunakan kondimen macam-macam teman-teman, jadi nggak pakai seperti suun atau gubis atau apa namanya tauge. Memang ini betul-betul original soto daging ya, daging sama kuah, cuman sama daun bawang aja, bawang putih aja. Enaknya minta ampun, ini luar biasa ya, super best pokoknya, is the best. Oke teman-teman, kita masukkan bumbu menggunakan micin setengah sendok makan ya teman-teman, kemudian 4 ujung sendok garam teman-teman ya. Kemudian kita masukkan lada bubuknya, walaupun tadi sudah ada lada utuh tapi tetap kita tambahkan lagi lada bubuknya ya. Kemudian kita aduk-aduk. Jangan lupa ya teman-teman, kita gunakan bawang goreng yang udah kita goreng sendiri tadi, itu kita masukkan ke dalam kuahnya juga biar lebih sedap. Dan akhirnya soto daging campur usus, campur kotot, campur apa namanya iga yang seger, gurihnya semlidut, rasanya makrul, gembuk, enak, dan nggak alot sama sekali, tapi gurihnya tetap sangat kuat ya. Kayak rasa seperti ini sudah siap disajikan, tinggal tambahkan jeruk nipis dan sambal cabai rawit. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Com Com, yeay.